Halo teman, masih dengan Aga dan kali ini aku pengen menggali tentang apa yang dia kerjakan di Bumi Tani Sawah Rojo. Menurutku aneh tenan toh iki. Lah orang sekeren dia habis itu tiap hari pegang selada, pegang kangkung. Terus pegang tanah dan segala macamnya. Aku pengen tahu apa yang melatar belakangi dan apa saja yang dia sudah lakukan selama ini. Udah setahun belakangan ya? Setahun lebih. Setahun lebih, Ya. hampir 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun bergulat di sawah. Ini boleh dibilang sawah ya, Ga? Sawah, ya makanya sawah rojo. Jadi tiap hari di tengah sawah ya, bergulat dengan bibit-bibit selada, kangkung dan segala macamnya. Aga. Apa yang menarikmu untuk meninggalkan semua dan memilih untuk stay di sini? Mungkin semesta sudah mengatur begitu gitu ya. Artinya juga ada titik tertentu itu aku mengalami semacam kejenuhan ya. Dulu di Jakarta gitu kan sempat di production house film gitu ya. Kan begitu-begitu aja. Ya kan enak toh. Apa? Hidup yang Glamor. buru-buru. Glamor sih enggak. Oh, glamor itu artisnya ya. Iya, artinya aku kan orang-orang di belakang layar. Iya benar-benar. Dulu Kalau film itu selalu terburu-buru dan tidak ya. hanya film, dalam kehidupan kesehariannya itu kan keburu-buru banget. Kok akhirnya terbawa. Iya, kayak orang kehilangan humannya gitu ya. 24 jam itu kayak kurang apa. Nah, di sini tuh waktu relatif presisi. Di sini pun juga mungkin agak keburu-buru tapi enggak loh. Apa yang kemudian ya jalan hidup bertani itu ya. Setelah kami dulu kalau di bengkel teater itu berladang kembali, menghayati keseharian dan kehidupan gitu. Kita tahu apa yang kita makan, kita tahu kita menanam apa yang kita makan, sesuatu yang menghargai proses gitu. Itu kan sesuatu yang human, menjadi manusia kembali, detox ya istilahnya ya, detox kembali terhadap apa itu namanya kultur terhadap sesuatu yang kemerungsung gitu lah ya, istilahnya begitu, kembali ke itu. Cuman kan memperlambat mengembalikan lagi. Oh, mengembalikan lagi, bukan sengaja memperlambat ya. Mengembalikan ke yang lagi kepada ya harusnya seperti itu, apa sunatullahnya. Naturalnya kan harusnya begitu ya. Manusia punya ruang untuk berkontemplasi, punya ruang untuk bertegur sapa secara manusia, tidak hanya secara teknologi, sesuatu yang seolah-olah banget. Kita kan sedang dalam zaman yang seolah-olah koncone akeh padahal ya ora, seolah-olah banyak yang banget padahal ya enggak juga gitu ya. Banyak yang dilakukan padahal ya orang hasilnya gitu juga, ya. Tapi memang benar, kadang-kadang aku juga ngerasa kok rasanya ritme hidup itu terlalu cepat. Jadi aku menyengajakan diri untuk memperlambat. Iya. Tapi versimu kan beda toh, versimu kan mengembalikan sesuai dengan apa ya, kodratnya. Sesuai dengan kodratnya. Ya, harusnya kan 24 jam ya 24 jam. Seharusnya pagi itu adalah pagi, siang adalah siang, sore adalah sore, dan malam orang adalah tidak malam. perlu merasa kekurangan waktu untuk melakukan di semuanya. kota-kota besar itu semuanya siang, kadang-kadang harus inian kurang terus, orang dipaksa lah. Mungkin itu menjadi penyakit modern itu ya, karena orang tidak punya ruang untuk beristirahat, bertegur sapa yang memang intens. Kita tertawa ya karena memang tertawa, bukan karena kita harus tertawa karena alasan yang lain. Kita makan secukupnya, kita makan yang sehat. Itu kan itu kehilangan ya di peradaban, terutama di kota-kota besar, karena ya memang tuntutan hidupnya seperti itu. Beda Kami, dengan zaman dulu. Iya. Lah ini prototipe, Mbak. Kami membuat ini itu sebagai semacam prototipe di lahan yang terbatas, iso berlaku sebagai ruang untuk proses produksi pertaniannya, tapi juga bisa sebagai ruang untuk marketnya. Bisa diolah juga di sini gitu.
Jadi sebetulnya kalau itu petani itu melakukan itu, wis gak perlu tengkulak. Betul. Misalnya gitu ya. Tapi kan nggak bisa dalam skala yang industrial yang gede. Nggak perlu ke pasar kecuali untuk beli sesuatu yang memang dia tidak bisa hasilkan Iya. sendiri. Minimal paling basic kan keperluan makan. Betul. Nah, cita-cita kami itu ini menjadi semacam apa ya, ruang showcase-nya ibu-ibu, mitra-mitra kami nanti kalau ini sudah berulang itu bisa menanam juga seperti ini di rumahnya masing-masing. Yang itu sebagian dikonsumsi cukupnya, selebihnya bisa dijual di sini atau diolah jadi makanan dijual di sini. Dan itu sebenarnya kembali pada konsep hidup di masa lalu. Iya, gitu. bisa. Orang zaman dulu ya, orang zaman dulu itu kan mayoritas mereka profesinya sebagai petani. Dan mereka itu nggak pernah merasa kekurangan waktu loh. Iya. Mulai pagi habis subuh mereka udah berangkat ke sawah, ke ladang. Habis itu setengah hari setelahnya mereka sudah di rumah. Iya, bisa. Terus habis itu mengisi waktu dengan belajar gamelan, belajar wayang, bikin wayang kulit dan segala macam. Jadi hidupnya balance. Malam bisa kumpul dengan keluarga, ngobrol-ngobrol. Mau Hidup cepatan. hidup mereka itu terasa balance sekali Iya. gitu. Dan tidak terburu-buru. Iya. Semua sesuai dengan momennya. Ke sawah dari habis lepas subuh sampai jam 12 siang. Ya toh? Jam 12 siang terus mereka makan siang. Jam 2 udah balik ke rumah. Habis asar biasanya mereka belajar gamelan dan segala Iya, macamnya iya, gitu. Kok Masih rasanya bisa kalau memperhatikan anak cucunya. betul. Kalau melihat menilik kehidupan mereka di masa lalu, kok rasanya damai banget ya. Iya. Itu kan yang kadang-kadang ternyata damai itu sesimpel itu. Iya. Cuman kan tuntutan industrial, tuntutan modernisme, tuntutannya kadang-kadang itu tuntutan itu kan di luar kebutuhan kita gitu. Kadang-kadang kan Kebutuhan kita itu mungkin tidak banyak tapi kebutuhan untuk sama dengan yang lain itu yang mahal. Iya, Kalau kira-kira. kebutuhan untuk kita sendiri paling ya cuman makan, kebutuhan sehari-hari, operasional sehari-hari, tapi tuntutan atau keinginan untuk sama seperti yang lain itu yang mahal. Aku melihat bahwa ya yang benar itu petani itu kehidupannya yang wis dia simple gitu kan ya. Tetangga petaniku yang ada di sini kan begitu, Pak Dola, Pak Ji, itu kan begitu. Pagi nih kita melihatnya, kok susah banget kok ini ya ini. Tetapi aku lihat mereka itu happy loh. Iya, mereka menikmati. Iya, ya lepas dari itu kadang-kadang kan mereka tidak punya kedaulatan atas ininya sendiri, tapi mereka melakukan itu dengan happy gitu. Terlepas dari untung rugi, petani itu kan kalau petani modern kan gambling sekali. Aku tanam ini itu kadang-kadang bisa untung, lebih banyak buntungnya. Pada saat hasil panennya banyak di inian, misalnya cabai gitu, bisa harganya 100.000 1 kilo, bisa juga harganya 15.000. Tetapi mereka ya rilek-rilek aja. Kalau nggak sekarang ya nanti inian gitu. Lebih Maksudku juga belajar dari itu kearifan mereka, tetapi juga ada persoalan juga sebetulnya mereka betapa dalam tanda petik tidak adilnya dunia industri yang modern ini gitu. Nah, mereka tidak punya kedaulatan terhadap kadang-kadang kalau ngomong HPP, harga pokok produksi gitu, tenaga mereka itu nggak dihitung, Mbak. Wis ikan, yang penting seneng aja wis, pokoknya cukup ya Mas. Nah, aku ngobrol dari situ sih dengan mereka itu, tapi kan mencoba membuat alternatif baru, sesuatu yang menguntungkan dan menyehatkan gitu ya. Mereka pun juga karena tuntutan industri kan harus percepatan pertaniannya, harus memperbanyak itu ya. Itu kan pupuk kadang-kadang harus ini dengan pupuk. Padahal dengan itu kalau berlebihan tanahnya menjadi jenuh, tanahnya menjadi rusak. Jadi nggak sehat. Iya, terus pada saat panen mereka ada persoalan juga karena mereka tidak manut aja sama tengkulak-tengkulak itu. Wis harganya sak mrene kadang-kadang kan begitu. Mereka nggak tahu loh itu diangkut itu berapa keranjang, berapa kilo itu, berapa kintal. Manut aja. Nggak dibayar langsung. Beberapa hari kemudian ini payungnya segini, lakunya segini. Ya manut-manut aja. Coba mereka itu punya kemandirian di sektor itu kan menarik. Kalau perlu dijual langsung di lahan. Kalau perlu si
ini ya bisa masak di dapurnya seperti ini. Lah ini tuh sebuah pilot project ya, yang aku berharap kalau ini bisa berhasil bisa terapkan dimanapun. Orang yang ini tuh mau untuk menanam, mau untuk tahu apa yang dia akan dikonsumsinya itu dia tahu. Kalau seperti itu dia kan tidak mungkin akan meracuni ya, dalam tanda petik meracuni ya, karena dia kan juga akan sehat. Di Batu ini angka stuntingnya kan tinggi juga karena pola makan, pola perilaku hidup yang ini. Aku berharap bahwa ibu-ibu itu mau menanam di lahan sempitnya, di itu sebagian dikonsumsi untuk kesehatan anaknya, sebagian bisa dijual. Nah itu minimal nanti ada ruang-ruang kayak gitu seperti ini. Dan itu bisa jadi treatment untuk healingnya mereka. Iya, kepinginnya gitu kan. Sehat itu betulnya kan nggak harus mahal, tapi ya memang harus ada kerja keras yang atau ini yang harus dilakukan, harus usaha proses yang dilakukan. Nggak semata-mata consume gitu, tapi juga produce. Aku kepinginnya kan gitu, mimpi kami itu not just consume tapi juga produce. Kan iso barter misalnya nanti ini ya. Iya betul. Aku kalau melihat dari keteranganmu dan dari obrolan kita sebelumnya, sebenarnya kalau ini dijadikan sebagai campaigns ya ke ibu-ibu, itu benefit yang mereka dapatkan itu bisa berlipat-lipat. Dengan menanam mereka bisa menghibur diri mereka sendiri, jiwanya jadi lebih sehat. Terus mereka mengkonsumsi tanaman mereka yang seperti kamu bilang, mereka tahu persis apa yang mereka makan ya, apa yang mereka konsumsi karena mereka menanamnya sendiri. Dan bisa jadi punya dampak ekonomi juga iya, pada saat benar, itu mereka bisa benar. jual Ketika itu uangnya. berlebih, hasil panennya berlebih bisa dijadikan komoditi juga gitu. Sebetulnya kan sesimpel itu. Kalau skema itu berjalan, cuman ya selama 2 tahun ini kami masih terus karena yang paling basically itu kalau budidayanya mudah, kesadaran untuk itu. Udah coba bikin kelas atau something gitu kah? Sudah beberapa kali untuk anak-anak muda Melibatkan ya, mungkin ibu-ibu ya. Kalau anak muda menurutku ya karena ini harus kolaborasi antara muda dan ini. Selain untuk healing itu tadi kan untuk ini loh, kalau kan orientasinya supaya mereka mau menanam di rumah. Dengan belajar menanam itu juga punya dampak yang bagus untuk kesehatan jiwanya. Jadi mungkin ini bisa dikampanyekan ke ibu-ibu, entah wilayah RT, RW atau apa yang terdekat dulu, untuk membangun kesadaran mereka atas apa yang harus mereka lakukan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada di halaman rumahnya, apa yang mereka konsumsi, dan apa yang mereka bisa budidayakan supaya itu bisa menjadi komoditi nantinya jika udah berlebihan untuk dikonsumsi sendiri, bisa diduitin gitu. Iya, next lah itu. Ya, moga-moga apa yang menjadi impianmu dan impian teman-teman dan division harus mimpi. Selagi mimpi itu gratis, ga ya, kamu jangan tanggung-tanggung kalau mau meng-create mimpi. Tapi satu hal, ini juga untuk teman-teman yang lain ya, jangan mimpi doang. Kita sebagai manusia harus punya keberanian untuk punya mimpi yang setinggi-tingginya. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu berani untuk memperjuangkan supaya itu bisa terwujud. Yes. You are what you think, you are what you eat. Yes, that's right. Dari pola makan itu mempengaruhi pikiran. Soalnya kan ya. Apa yang masuk itu mempengaruhi apa yang keluar gitu. Simpelnya gitu aja sih. Oke, ini tadi tentang kegiatan AGA, dan ada satu kegiatan lagi yaitu Saber
pungli yang keren banget, yang basah-basahan di sungai dengan banyak orang ya. Iya, iya. Aku sering lihat videonya karena dia sering upload videonya, dia sering pamer lah ya. Setelah ini aku ingin dapat info banyak tentang apa yang mereka lakukan di sungai itu. Oke teman, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dadah.